Halo trader, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Siapa yang entry UJ? Kemarin di grup sudah saya kasih imbauan bahwa re-entry-nya UJ adalah re-entry daily. Maka minimal hold satu candle ya satu candle daily yaitu 24 candle H1. Nah, jadi pandangan saya share sedikit tentang UJ. Jadi pemahaman BBM Mali dari saya adalah di mana kita memahamkan satu saja dulu stop, satu konfirmasi, di mana hafalkan saja satu dulu, jangan semua. Di mana satu yang saya hafalkan itu ekstrim. Posisi ekstrim itu di mana? Begitu. Itu dari pantauan saya sih selama ini saya melihat BBMA. Setidaknya sudah ada 1 tahun 3 bulan saya lihat dan saya amati, saya ulang terus, kaji. Nah, jadi untuk entry saya di UJ ini, saya melihat di daily. Kebetulan daily ini ada yang namanya CSAK. Nah, ini kan CSAK seperti ini. Ini hanya share, tidak bermaksud mengajari atau menggurui. Ini hanya video untuk pribadi saya sih sebenarnya, untuk mengingat biar saya nggak lupa. Saya upload di YouTube. Jadi video ini untuk dikoreksi, bukan untuk diikuti. Jadi begini, saya lihat ini adalah momentum re-entry tak membuat momentum. Di mana saya membaca ini, dia sudah hilang kekuatan. Hilang kekuatan dalam artian biasa disebut MHV, tetapi sering dikatakan MHV terjadi setelah ekstrim, biasanya begitu. Ada ekstrim baru ada MHV. Nah, kalau saya ada momentum, ada re-entry, nah tak mampu membuat momentum, yaitu market hilang volume. Nah, seperti itu. Lalu saya akan lanjut di mana setelah ada ini MAV ini terjadilah CS arah. CS arah ini tak membuat re-entry. Kemudian menjadilah CS AK, arah kuku. Nah, kebetulan kemarin ya, biasanya yang sering terjadi, ada salah satu video yang pernah saya tonton juga, siapa saya lupa, itu mengatakan biasanya ketika setelah ada CSAK, ada momentum, re-entry itu akan terjadi 2 sampai 5 CS. Kebetulan di sini ada 3 CS yang naik ke re-entry. Nah, sesuai BBMA, maka kita perlu turun ke TM bawahnya. Di mana TM bawahnya? Tentu H4 dulu. Nah, di H4 kita lihat ada nggak ekstrim. Nah, di sini kebetulan sinyalnya tidak berlaku ekstrim, tetapi berlaku BB datar. Kemudian di sini kita baca lagi, ada ekstrim di bawah, ada TP wajib tak membuat MHV. Ekstrim, TP wajib turun ini. Nah, di sini kebetulan di sini MHV-nya. Ekstrim TP wajib turun, nggak mampu menjadi momentum MHV, lalu CS arah. Kemudian re-entry. Contoh di sini, re-entry di sini. Apa sih di sini? Ada nggak ekstrim di H1? Nah, kebetulan ada. Pastikan posisi ekstrim itu terjadi setelah apa? Momentum. Setelah momentum, setelah CSAK, di posisi re-entry-nya, itu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah di area MAV, ada nggak ekstrim? Biasanya jika seperti itu, ekstrim itu adalah valid. Di sini kebetulan ada ekstrim. Begitu ada ekstrim, naik, jasara, entry saja langsung. Nah, itu saya. Kemudian kita lihat lanjut yang ini. Di area ini kenapa saya entry sell? Karena di sini sudah jadi yang namanya
CSAK re-entry tak membuat momentum. Doji ini saya anggap MHV. Nah, gitu. Lalu kita ke H1. H1 di sini lagi-lagi tidak membuat ekstrim. Nah, ini momentum. Ini re-entry bahkan tidak menyentuh. Ini re-entry-nya dia. Gagal membuat momentum. Karena gagal membuat momentum, begitu close candle ini, close, maka saya melihat di M15. Ada nggak ekstrim? Nah, posisi ekstrim ini adalah di posisi MHV pada H1. Maka begitu ada candle reverse layer. Mengapa? Karena di area ini adalah re-entry-nya daily, MHV-nya H4, dan juga terjadi MHV-nya H1. Lalu di M15 terjadi ekstrim. Inilah yang ditunggu-tunggu. Fokus saja pada ekstrim ini, pastikan areanya di mana, baru entry. Nah, jadi daily ini, saya mendapatkan konfirmasi daily. Biasanya akan terjadi 1 sampai 3 CS penerusan. Karena re-entry ini dibawa oleh CSAK, re-entry CSAK. Jika di sini, apakah boleh buy di sini? Kita lihat daily, lalu H4, ada nggak ekstrim? Tidak ada ekstrim. Tetapi di sini ada CSAK. Apakah CSAK ini akan membawa pergerakan re-entry di area ini? Kita lihat nanti H1 membuat ekstrim nggak? Nah, ini kan masih jauh, kemungkinan nanti seperti ini BB-nya. Begini dulu turun, baru kemungkinan ada ekstrim. Nah, makanya saya masih full ini. Tentu SL saya masih yaitu. Nah, seperti inilah gambaran UJ. Makanya saya entry seperti ini. Ini alasan saya entry. Semua ada alasan. Jika kita menunggu di H1, stopnya dalam momentum, ini MHV, ini CSR, ini membawa pada re-entry. Re-entry di sini ada nggak ekstrim di TF bawahnya? M15. Ternyata ada ekstrim. Ada ekstrim. Saya ada ekstrim saja. Saya entry. Jika saya menunggu CSR, berarti ini. Setelah CSR, langsung sell di sini. Nah, ini adalah tambahan di sini untuk layer yang kedua. Nah, seperti itulah pandangan saya untuk uji ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika saya lihat DU, nah DU ini kenapa buy? Jadi begini. Baik, ini adalah ekstrim, ini ekstrim, ini momentum. Ternyata momentum ini membawa pergerakan pada re-entry. Nah, re-entry di sini kita lihat di M15. Nggak ada ekstrim. Di sini tidak ada ekstrim. Tetapi dia reject M50. M50 di sini rejectnya adalah re-entry H1. Maka memastikan di sini ada nggak ekstrim. Di M5 tidak ada ekstrim. Yang ada apa? CSAK re-entry, lalu CSAK di sini CSA, di sini re-entry, di sini kembali membuat yang namanya re-entry di M5, lalu naik candlenya kecil-kecil, market mulai hilang volume. Market hilang volume di sini. Untuk melihatnya tentu saya akan pindah ke M1 untuk entry di area re-entry H1 ini. Inilah yang namanya MTF. Untuk memastikan entry kita apakah sudah tepat di area itu. Nah, di sini ada nggak ekstrim? Nah,
Di sini jika tidak ada ekstrim lagi, maka kita tunggu MHV, lalu CSAK. Jika di M1 ya CSAK kita tunggu, baru entry di area ini. Mengapa setelah CSAK ini kita entry berani di sini? Karena ini adalah re-entry setelah adanya momentum. Tetapi jika kita hanya mempelajari ekstrim, maka di sini kita tidak entry. Kenapa tidak entry? Karena fokus kita di ekstrim. Berarti kita tidak mendapatkan sinyal pada re-entry H1 ini. Karena tak ada ekstrim. Itu saya. Nah, kemudian re-entry di sini yang kita tidak dapat sinyal, kemudian membuat pergerakan pada MHV. Di sini kan MHV. MHV di sini ada nggak ekstrim di TF bawahnya? Nah, membuat ekstrim, kemudian ada CS arah, maka saya buy. Nah, begitu, buy. Jadi di sini kita dapat konfirmasi untuk buy karena ini adalah ekstrim pada posisi MHV. Nah, begitu simpelnya. Itu yang harus dipahamkan. Di sini adalah ekstrim lagi. Ekstrim di sini di H1 apa? Di H1 ekstrim juga. Berarti di H4-nya apa? Nah, di H4 ini adalah CSAK. Untuk valid CSAK itu, maka di TF bawahnya harus ada momentum. Berarti apakah CSAK ini tidak valid? Nah, kita tunggu di sini. Kalau dalam EBOK-nya, PDF-nya, itu dikatakan tidak valid karena harus momentum, bukan ekstrim. Tetapi ekstrim ini membawa pergerakan pada retrace-nya. Ekstrim ini membawa pergerakan pada retrace-nya H4. Maka dominan di sini kita tunggu entry. Entry di sini saya akan tunggu. Mengapa? Karena CSAK ini sudah dimatikan oleh CSAK ini. Kita lihat di sini CSAK di sini sama. Kalau dilihat di H1 ya ekstrim. Tetapi ini juga ada momentum. Untuk kita tahu ini momentum ini valid, ini re-entry. Tetapi setelah re-entry dia tak membuat momentum lagi. Maka CSAK itu sudah dimatikan oleh MHV. Nah, seperti itu penjelasannya. Semoga paham ya. Nah, jadi saya tidak akan entry buy di area Malu H1. Mengapa? Karena area Malu H1 ini belum ada yang namanya CS arah. Nah, ini re-entry di sini adalah pergerakan dari momentum ini. Mengapa tidak entry saya di sini? Karena di sini sudah ada yang namanya CS arah sell. Kemudian melakukan re-entry dulu. Ini dulu diselesaikan untuk menuju re-entry H4, bukan H1. Mengapa bukan H1? Ini pandangan saya. Karena H1 ini belum memberikan konfirmasi buy, yaitu CS arah. Video ini mungkin agak panjang karena pemahamannya agak lebih panjang lah. Jadi seperti inilah perjalanan untuk membaca MTF selama saya pelajari. Nggak tahu kan beda trader, beda cara. Mungkin ada yang lebih simpel dari saya, ya itu beda-beda lagi. Nah, mengapa saya lebih dominan memilih re-entry H4? Karena H4 ini memberikan arah. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak akan entry di H1 karena H1 tidak memberikan arah pada pergerakan momentum ini yang sudah dimatikan CS arah. Karena CS arah ini belum dimatikan oleh CS arah buy, CS arah sell ini. Jadi re-entry di sini bisa saja lolos. Daripada saya floating, saya lebih baik menunggu di H4 ini.
Saya akan menunggu H4 ini nantinya di H1 apakah ada ekstrim atau tidak. Jika dia reject di sini, saya akan tunggu di M15 apakah dia akan ekstrim atau tidak. Nah, apalagi ini BB sudah mendatar. Nah, seperti itu. Ya turun di sini momentum. Momentum ini membawa pergerakan pada re-entry H4. Momentum itu terbentur malu H4. Biasanya tidak akan kuat. Oke, trader, itulah penjelasan saya GU. Nah, bagaimana TP-nya? Lupa. TP-nya saya di weekly. Karena saya dominan melihat di weekly. Mengapa di weekly saya dominan sell? Karena setelah re-entry dia tidak membuat momentum, bahkan membuat ekstrim. Lalu setelah ekstrim dia membuat CSAK sell. CSAK sell ini apakah dia akan membuat pergerakan ke sini? Ini sudah ada 1, 2, 3. Ingat, re-entry itu. Re-entry biasanya membawa pergerakan 2 sampai 5 CS menuju mahi atau malu. Itu lagi. Nah, di sini saya akan tunggu. Di sini akan saya tunggu apakah di sini akan ada ekstrim di daily. Jika ada, maka saya akan hold 1 minggu di area ini. 1 sampai 3 minggu. Karena sesuai yang dikatakan Cik Gua Mali, entry membawa pergerakan 1 sampai 3 CS. Itu yang saya ingat. Mungkin yang saya lupa, saya maaf ya. Itu. Jadi ini ingat, video ini tidak bermaksud mengajari apakah ini 100% benar, tentu tidak. Silahkan kaji lagi. Ini hanya sharing pandangan tentang apa yang saya lakukan untuk mempelajari BBMA UMA kali ini. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan tidak lupa, salam profit konsisten dan tentunya salam layar.